قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah yang masih memberikan kita taufik hingga pagi ini, memberikan kita istita'ah, kemampuan untuk menunaikan satu faridah Allah, kemudian mendalami ayat-ayat Allah dan sunnah dan petunjuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan sebuah ilmu itu sangat berkaitan dengan pembahasan apa yang dibicarakan dalam ilmu itu. Ketika ilmu tauhid dan akidah ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sangat menunjukkan bagaimana penting dan mulianya ilmu yang kita pelajari ini, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kita masih di pembahasan alasan kita diciptakan, alasan Al-Quran diturunkan, alasan baginda Rasul diutus, alasan langit dan bumi diciptakan, yaitu pembahasan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Imam Ibn Abbas, liya'budun ay liyuwahidun, supaya agar mereka mentauhidkan diriku. Itu alasan dari segalanya. La ilaha illallah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, la tazulu kadama abdin yawmal qiyamah. Telapak kaki kita, bekas dari kaki kita besok di hari kiamat belum hilang, artinya baru dibangkitkan, ini sudah dipertanyakan. Madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Jawabannya, la ilaha illallah. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, beliau juga mengatakan, la ilaha illallah laha asyi'ah. Dia punya sinar, dia punya cahaya. La ilaha illallah laha asyi'ah tubaddidu dubada al-kufr wa syirk wa dhalam wa quyumaha. Cahaya ini, kata beliau, mampu menghilangkan kegelapan dari kesesatan,
kegelapan dari kesyirikan, kegelapan dari kebid'ahan, kegelapan dari semua bentuk penyimpangan. Beliau mengatakan, ada di antara kita cahayanya, sinarnya itu sangat kuat, bahkan tidak menyisakan sedikit pun dari kegelapan di hatinya. Ada yang lemah, sehingga kegelapan itu masih kabut, bercampur dengan ketauhidan yang ada di hati mereka. Ada yang seperti cahaya matahari, kata beliau, langsung menghilangkan semua bentuk syubhat dan syahwat itu hilang. Cahaya itu jamaah kaum muslimin yang sedang kita kuatkan, yang sedang kita coba berlatih kembali agar cahaya la ilaha illallah di hati kita itu terang benderang. Cahaya itu kuat di hadapan fitnah, di hadapan syubhat, di hadapan syahwat. Kita tidak tergoyahkan dengan cahaya itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka la ilaha illallah bukan cuma sebatas ucapan. Kalau Anda ucap, Anda mendapatkan segalanya. Tapi ucapan yang harus terpenuhi syarat. Dan kita bukan mengada-ada tentang syarat la ilaha illallah ini. Makanya semuanya bersumber dari mad dalil, mad dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Karena di luar ada yang menyangka kita mengada-ngada, memberatkan umat. La ilaha illallah, membuat syarat-syarat tertentu untuk la ilaha illallah, ini sama dengan menyulitkan umat Muhammad. Padahal kita ingin mengatakan, itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah sebenarnya. La ilaha illallah yang enggan Abu Jahal dan lainnya untuk mengucapkan. Kalau tanpa syarat, gampang mereka mengucapkan. Tapi konsekuensinya yang berat. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, langsung mereka enggan. Tidak sami'na wa ata'na. Tidak ada qabul, tidak ada penerimaan. Tidak ada kepatuhan, inqiyad, tidak ada. Langsung mereka istikbar, menolak. Karena mereka sangat memahami itu bukan cuma sebatas ucapan. Itu pintu besar, la ilaha illallah. Ketika Anda memasukinya, Anda harus menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensinya itu? Al-ilmu. Memiliki ilmu tentang la ilaha illallah itu, al-munafi lil jahl, yang menafikan kejahilan. Ilmu dalam isbatnya Allah, al-ma'bud, al-ma'luh, yang berhak diibadahi, pemilik kesempurnaan rububiyah, yang harus kita sempurnakan dalam uluhiyah. Dan itu pun bukan kita mengada-ngada. Ada yang kirim ke saya video, ada seorang Tunku Aceh yang mengomentari tentang 3 tauhid ini. Kesannya kita mengada-ngada. Itu kita bukan tidak mengada. Sama sekali tidak ada mengada-mengada di sini. Yang ada justru Quran, hadis. Petunjuk Rasul. Kesempurnaan rububiyah yang harus kita ikuti, yastalzim, mengharuskan. Kalau kita pahami Allah itu sebagai pemilik kesempurnaan rububiyah, itu mengharuskan kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Itu mazmunnya, itu hakikat dari la ilaha illallah. La ilaha, la ma'bud bil haq, yang berhak diibadahi secara benar, secara hak, illallah. Penafian segala ma'bud dan penetapan ma'bud bil haq lillahi ta'ala. Itu ilmu harus cukup. Ilmu harus cukup. Al-ilmu. Syarat pertama, munafi lil jahil. Kalau ilmu cukup akan melahirkan syarat kedua, al-yaqin, al-munafi li syak. Yakin terhadap semua konsekuensinya yang menafikan keraguan. Tidak ragu. Tidak ragu tentang Allah sebagai pemilik rububiyah dan uluhiyah.
dan asma'illahil husna wa sifatihil ula, kita tidak meragukan itu. Menafikan keraguan. Harus ada al-ilmu wal yaqinu wal qabulu, penerimaan. Hati kita menerima. Al-inqiyad, kepatuhan, anggota badan kita mengikuti, mematuhi. Sami'na wa ata'na, terhadap segala konsekuensinya. Ini semuanya bukan pembahasan yang gampang, walaupun barangkali secara teoritis gampang, tapi kita butuh upaya keras untuk mewujudkan syarat-syarat ini terpenuhi di dalam la ilaha illallah kita. Wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlas. Kemarin kita sudah mulai dengan ikhlas, syarat ikhlas. Memurnikan tauhid, ikhlas. Memurnikan la ilaha illallah, memurnikan tujuan, al-qasad dan iradah kita. Kita murnikan, itu hanya milik Allah. Syarat selanjutnya jamaah kaum muslimin, as-su'al al-khamis wa ishrun, pertanyaan 25, ma dalilu as-sidqi minal kitabi wa sunnati? Apa dalilnya la ilaha illallah itu mensyaratkan as-sidq, jujur. Jujur. Jujur itu apa? As-sidq, mutabaqah ahwal, punya kesamaan apa yang ada di hati, apa yang diucapkan lisan, apa yang dilakukan oleh anggota badan. Itu jujur. Ini syarat pamungkas sebenarnya. Karena keimanan itu hakikatnya ini. Jujur dengan Allah. Itulah keimanan. Ini syarat pamungkas ini. Asid. Jujur. Ini jangan bicara terlalu lebar. Kita jujur tidak dengan Allah. Kejujuran paling tinggi itu jujur dengan Allah. Al-kadhib, lawannya al-kadhib, kebohongan, kedustaan, dan kedustaan paling tinggi al-kadhibu 'ala Allah, yaitu kebohongan dan kedustaan kepada Allah. Itu kebohongan paling tinggi. Berbicara tentang ilmu Allah bukan berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Berbicara tentang Allah bukan atas dasar petunjuk dari Allah. Ya, berbicara tentang Allah, Allah saja tidak tahu seperti itu dirinya. Kadzibu 'ala Allah. Ada ayat dibacakan imam tadi, saya bingung, kok nggak pernah saya dengar ini, apa tafsirnya ini? Hati saya ingin berkata, kita coba mengada-ada, itu lagi salat tadi, saya coba mentadabburi ayatnya. Saya pikir tidak bisa. Karena kita tidak punya ilmu, nanti pulang ke rumah baca tentang ayat itu. Seperti apa maksudnya? Tidak mungkin hati saya bisa mengada-ngada, oh ini mungkin seperti ini. Bukan seperti itu. Anda harus punya ilmu untuk menafsirkan kalam Allah. Tidak bisa kita membuat kebohongan dan kedustaan atas nama Allah. Dan ini yang banyak terjadi. Sidq. Jujur kita tidak. Dengan Allah. Saya datang ke sini. Jujur saya tidak dengan Allah. Tujuan saya datang. Qasd saya. Iradah saya. Jujur saya tidak dengan Allah ini. Apakah saya jujur saya mengajarkan tauhid ini agar umat Muhammad termurnikan tauhid mereka? Jujur saya tidak saya dengan Allah. Ini pertanyaan sangat besar jamaah kaum muslimin. Anda hadir di sini, Anda jujur tidak dengan Allah itu. Kehadiran Anda itu karena Allah. Mengangkat kebodohan dari diri Anda. Bukan memperbanyak perdebatan setelah kita memiliki ilmu. Jujur tidak kita dengan Allah itu. Itu sidq. As-sidq. Qasad kita, tujuan kita jujur. Saya mengajarkan satu ilmu yang sangat besar, sangat mulia. Ilmu tentang Allah. Tapi kalau sekiranya saya tidak jujur dengan Allah, fa'iyadzubillah. Kita harus jujur dengan Allah. Qasad kita Allah.
iradah kita Allah. Kalau bukan itu, fal'iyadzubillah, kita masuk ke dalam golongan yang tidak terpenuhi syarat kejujuran. Kalau sekiranya kita jujur dengan Allah, para ulama mengatakan lastawa sariratuhu bi'alaniyatihi. Yang nampak darinya, yang tersembunyi darinya pasti akan sama. Kira-kira kita sama enggak? Yang nampak dari kita, yang tersembunyi dari kita. Di hadapan makhluk kita seperti apa? Ketika kita berada dengan Allah, kita seperti apa? Jujur kita. Kalau kita jujur dengan Allah, di hadapan makhluk, di belakang makhluk, menyendiri dengan Allah, berkhalwah dengan Allah, kita masih tetap dalam kondisi yang sama. Banyak orang yang tidak jujur. Yastakhfuna minallah. Allah bagi mereka sepele, tapi pandangan manusia wala yastakhfuna minan nas. Pandangan manusia bagi mereka besar. Malu dilihat oleh mata manusia. Padahal Allah yubayyituna ma'ahum minal lail. Allah membersahi mereka dalam setiap waktu, mereka tidak pernah malu. Jujur, ini syarat pamungkas ini. Jujur. Jujur. Dalam segala hal. Al-qas, hati jujur. Ucapan jujur. Tingkah laku jujur. Dan kejujuran yang paling tinggi yang sedang kita bicarakan, kejujuran kita dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sidq, jujur. Ini syarat jamaah kaum muslimin yang menafikan kedustaan. Datang orang munafikin, nanti baca Quran surah Al-Munafikin. Nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka datang ramai-ramai mengatakan, wahai Muhammad, kami menyaksikan engkau Rasulullah. Langsung Allah lanjutkan ayatnya. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Allah menyaksikan engkau itu benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafikin lakadzibun. Mereka yang bilang tadi menyaksikan engkau sebagai rasul, mereka itu dusta. Itu yang terjadi jamaah kaum muslimin. Ada yang mendakwakan Allah tapi dusta dalam dakwaannya. Mendakwakan mengikuti rasul tapi dusta dalam dakwaannya. Wallahu yashhad. Padahal Allah menyaksikan. Jujur itu. Jujur kita tidak dengan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Konsekuensinya besar itu. Jujur tidak kita. Atau orang mengucapkan, kita mengucapkan. Karena semua mereka mengucapkan, saya juga mengucapkan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma dalilu as-sidq minal kitabi wa sunnah? Apa dalilnya as-sidq dari kitab dan sunnah baginda Rasul? Al-jawab qala Allah Ta'ala. Yang menariknya sebelum kita lanjutkan, pengarang kitab kita itu Syekh Hafidh Al-Hakami, bagaimana kejujuran beliau dalam mengajarkan tauhid. Coba baca biografi beliau. Umur masih belia, umur masih SD, umur SD, tapi beliau tidak mendapatkan mengenyam pendidikan SD di masa itu. Beliau menuliskan surat kepada Syekh guru beliau, Al-Qar'awi, Abdullah Al-Qar'awi. Guru yang beliau dengar, ada seorang alim ulama di provinsi lain yang ahli tauhid, gemar dakwah tauhid, beliau masih belia itu. Masih SD. Bud anak SD menulis surat. Dibantu tulisan itu oleh abangnya. Abangnya itu membantu menulis surat. Apa surat beliau? Syekh, di tempat kami tersebar banyak sekali kesyirikan. Banyak sekali khurafah. Banyak sekali kebid'ahan. Itu daerah beliau, daerah selatan dari Saudi Arabia. Hendaknya engkau datang ke tempat kami. Itu anak SD. Surat anak SD. Datang ke tempat kami. Mengajarkan kaum kami.
Syekh menerima surat terkejut itu, anak kecil. Melihat semangatnya, Syekh justru datang, bukan cuma datang singgah memberikan kajian, memberikan seminar atau apa, datang justru bermukim di sana, mengajarkan mereka supaya mereka ahli. Mengajarkan Syekh Hafid Al-Hakami kecil, yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal di luar, diajarkan oleh Syekh. Kalau bahasa kita, Syekh buat balai seperti itu, datang murid-murid diajarkan. Melihat Hafid Al-Hakami kecil, ini pasti akan menonjol ke depan. Diberikan kefokusan beliau kepada Hafid Al-Hakami kecil. Rupanya sama seperti dugaan beliau, nanti anak kecil ini yang paling bersinar di zamannya. Kejujuran. Itu hatinya. Itu kasatnya yang dibawa di hati beliau. Dakwah tauhid, dakwah tauhid. Allah, kalau kita jujur dengan Allah, kata Imam Ibn Qayyim, yang penting kalian jujur dengan Allah. Kalau kalian jujur dengan Allah dalam segala urusan kalian, Allah akan memperbaiki lebih baik apa yang kalian inginkan terhadap segala urusan kalian. Yang penting jujur dengan Allah. Jujur kita mendakwahkan tauhid, Allah bantu nanti jalannya. Ada saja jalannya. Yang tauhid itu akan bersinar. Yang penting kita jujur. Jadi yang masalahnya yang kita pertanyakan, kita jujur enggak ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Mat dalil, dalilnya kata Imam Hafid Al-Hakami, qala Allah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, muqatta'ah. Laisa laha makna, laha maghza, tidak punya arti tapi punya maksud. Ada tujuan kenapa huruf itu disebutkan dalam Al-Quran. Arti tidak ada. Laisa laha makna, laha maghza, punya tujuan. Tujuannya untuk tahaddil Arab. Untuk menentang orang Arab. Ini huruf kalian. Quran ini bahasa kalian. Alif Lam Mim itu huruf kalian. Bisa tidak kalian mendatangkan seperti Al-Quran? Maka setiap ada dimulai dengan Alif Lam Mim, nanti pembahasan setelahnya itu pembahasan tentang keimanan. Ahasiban nasu, apakah orang mengira yutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami sudah beriman. Apa mereka mengira cukup mereka mengatakan kami sudah beriman, wahum la yuftanun, tapi mereka tidak diberikan ujian-ujian dan fitnah? Asyik kejujuran ini itu baru nampak ketika kita berhadapan dengan ujian. Siapa yang jujur, siapa yang ini, siapa yang tidak. Ujian paling sederhana itu ujian al-awamir wan nawahi. Perintah dan larangan Quran dan sunnah baginda Rasul, itu ujian yang paling sederhana. Jadi ketika kita sudah mengatakan amanah, saya sudah beriman, saya mengimaninya, saya percaya dengannya, Allah berikan ujian. Ujian itu dalam bentuk perintah, larangan, ini tidak boleh, harus seperti ini. Baru nampak dari sana, kita jujur tidak dengan keimanan kita. Dalam hadis yang saya baginda Rasul mengatakan, orang akan diuji sesuai kadar imannya. Makin kuat iman, makin keras ujian. Ujian kita jauh dari ujiannya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam penjara, Imam disiksa luar biasa. Beliau satu-satunya di zamannya yang masih kokoh dengan pendirian dan akidahnya. Kalau sekiranya ketika itu beliau mengikuti saja kemauan mereka, dengan alasan saya sudah terpaksa, saya dalam kondisi darurat, saya ini sudah itu, maka akidah salaf ini sudah hilang. Maka Allah menjaga agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq di zaman riddah, kemurtadan orang Arab. Dan menjaga agama ini dengan Ahmad Ibn Hanbal. Di zaman mihan, fitnah-fitnah, masuk falsafat Yunani, falsafat Persia, falsafat Hindia, ke dalam jantung akidah Islam. Akhirnya goyah-goyah, orang keluar.
Ada yang keluar dengan keyakinan, ada yang keluar dengan keterpaksaan. Imam Ahmad berdiri sendiri. Diuji. Diuji. Kita belum sampai ke tahap itu. Sampai belum seperti itu. Musibah dan ujian mereka jauh lebih besar. Di tempat lain kita ada kajian tentang jenazah. Ada jamaah yang mempertanyakan bagaimana kondisinya kalau kita tidak ada yang menyalatkan jenazah kita. Saya mengatakan ada orang lebih baik dari kita. Lebih sempurna dari kita. Bahkan sandalnya mungkin lebih mulia daripada kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wafat siapa yang menyalatkan? Sendiri wafat. Dikucilkan. Di satu rumah. Tidak ada yang mau menoleh. Tidak ada yang mau itu. Biasa saja saya bilang. Biasa saja. Kalau dapat orang salat, kita dapat syafaat. Kalau qaddar Allah, tidak ada yang menyalati kita. Yang penting kita dengan Allah. Seperti apa? Itu cuma nilai plus tambahan syafaat kaum muslimin dengan salat, dengan doa mereka. Tapi kita dengan Allah yang paling penting. Seperti apa? Ini jamaah kaum muslimin. Yuftanun. Diuji. Ada perintah, ada larangan. Itu ujian bagi kita. Kita berhasil tidak melewati ujian itu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah mengatakan, sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Semua yang mendakwakan keimanan pasti akan diuji. Sebelum mereka kami sudah mengujinya. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur dengan keimanannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah tahu siapa yang dusta dengan dakwaannya. Nanti dalam ujian baru nampak siapa yang jujur, siapa yang dusta. Jujur. Jadi yang jujur dengan Allah. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin. Mereka menanyakan, itu jujur itu syarat dari mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yashhadu, menyaksikan alla ilaha illallah. Karena itu sebuah kesaksian, kesaksian harus didirikan di atas kejujuran. Yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Menyaksikan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Itu syarat artinya. Ma min. Ma ini ma syartiyah. Artinya ma syarat. Ma syarat artinya ada fi'il syarat. Ada syarat yang harus terpenuhi. Nanti ada jawaban syarat. Apa akibat dari syarat itu ketika terpenuhi atau tidak terpenuhi. Artinya kalau syaratnya tidak terpenuhi, jawaban syarat itu tidak ada. Makanya ma dalam bahasa Arab itu banyak, sampai 8 pemaknaan. Ma. Dan kita harus ahli di situ. Ada kasus satu kajian Ustadz Sunnah di Biren, tapi kurang paham tentang bahasa Arab. Mengupas tafsir, ada kata ma di situ. Ada santri dayah yang ikut kajian. Tiba-tiba dalam kondisi sedang berkajian, santri itu ingin menguji ustadznya mampu i'rab nahu tidak. Angkat tangan, Ustadz, ma itu ma apa? Ustadz ini bahasa Arabnya pas-pasan. Bahasa Acehnya bagus. Angkat tangan, beliau langsung menjawab, maka. Setelah itu saya bilang, Anda tidak boleh seperti itu. Sama dengan membuka celana kami, ustaz-ustaz yang mendakwahkan sunnah, seolah-olah kami tidak paham bahasa Arab. Ma itu ada 8 pemaknaan. Ma apa maunya? Ya maka. Ya. Karena itu ilmu kita. Bahasa Arab. Dengan itu kita memahami Quran dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini masyartiyah. Artinya syarat. Yang menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan syarat jujur dari hatinya, jujur dia. Artinya apa? Kesaksian lisannya jujur dengan hatinya. Hatinya juga meyakini demikian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian jujur dalam tingkah lakunya. Tingkah lakunya menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu terpenuhi, baru haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya dari api neraka. Artinya, kalau syarat jujur itu tidak ada, tidak diharamkan dari api neraka. Itu maksud syarat. Syarat. Artinya kalau engkau buat ini, aku berikan itu. Kalau engkau menyaksikan jujur, kesaksianmu jujur, lisanmu jujur, hatimu jujur, tingkah lakumu jujur dengan kesaksianmu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah haramkan neraka. Tapi kalau tidak jujur, artinya tidak diharamkan neraka. Bukan cuma sebatas ucapan. Bukan kita la ilaha illallah sudah selesai, bukan. Bagaimana dengan la ilaha illallah di akhir hayat? Juga harus terpenuhi syarat. La ilaha illallah di akhir hayat harus terpenuhi syarat. Tapi biasanya Allah memberikan taufik kepada mereka yang terpenuhi syarat untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat mereka. Harus terpenuhi syarat. Jangan harap husnul khatimah kalau syaratnya tidak terpenuhi. Wa qala lil a'rabi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang A'rabi. Ini coba kita pahami hadis ini. Ketika mengajarkannya syara'iul Islam, syariah Islam, baginda Rasul mengatakan, beliau mengatakan, wallah la azid 'alaiha wa la anqus minha syai'an. Datang kepada baginda Rasul, ini namanya Dumam ibnu Sa'labah. Ada beberapa orang kasusnya hampir sama-sama orang Badui. Para sahabat baginda Rasul mengatakan, kami paling senang itu kalau datang orang dari gurun bertanya kepada Rasulullah. Kewibawaan baginda Rasul itu menjadikan para sahabat tidak berani bertanya. Jadi kalau datang orang lain bertanya, mereka gembira luar biasa. Nah, dapat ilmu baru. Apalagi yang datang itu orang Badui. Hati mereka masih bersih-bersih. Nggak ada banyak itu syubhat kepentingan. Nggak ada kepentingan orang itu. Kalau datang bertanya, itu pasti ilmu. Ilmu baru. Datang Dumam ibnu Sa'labah. Bertanya. Ya Rasulullah, apa yang Allah perintahkan? Rasul mengajarkan syara'i Islam. Syahadah, salat, zakat, puasa. Tiba-tiba Dumam ibn Sa'labah mengatakan, wallah, demi Allah, bersumpah, la azidu 'alaiha wa la anqus. Ini rukun Islam ini enggak ada yang saya tambah sedikit pun dan tidak ada yang saya kurangi sedikit pun. Sempurna, tapi enggak ada tambahan. Artinya yang wajib saja salat sunnah enggak ada. Puasa wajib saja, puasa sunnah enggak ada. Zakat wajib saja, sedekah yang masnunah enggak ada. Haji enggak disebutkan di situ karena haji baru tahun terakhir nanti. Kalau ada haji yang wajib saja, umrah tidak ada. A'adkhulul jannah? Kalau seperti itu tingkah laku saya, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, nah, iya. In sadaqta, kalau engkau jujur dengan pernyataanmu. Dalam riwayat, ketika dia berlalu, orang itu sudah pergi, Rasul mengatakan, "Na'am, satadkhul jannah." Kamu pasti akan masuk surga, tapi engkau jujur dengan apa yang kau katakan. Artinya salat engkau sempurnakan, tidak ada kurang. Tapi Anda tidak menambah dengan sunnah. Dan nanti besok di hari kiamat, Allah dalam hadis yang sahih, hadis Imam Bukhari, memerintahkan Jibril untuk melihat salat seorang hamba.
Ketika dilihat salatnya kurang, Allah bertanya, coba lihat nawafil, dia sunnah punya enggak? Kalau punya, itu yujbiru, akan menutupi kekurangan dari yang fardu. Tapi orang ini mengatakan, Rasulullah, aku tidak mengurangi. Jadi yang wajib tidak aku kurangi. Niatnya, prakteknya, tata caranya, tidak aku kurangi. Wala azid, dan aku tidak menambahkan sedikit pun. Rasul mengatakan, nah. Ketika dia berlalu, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, aflaha, dia sudah beruntung, in sadaqah. Kalau sekiranya dia jujur dengan pernyataannya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, orang jujur dengan salat, salatnya itu sempurna. Saya rasa nanti tertuntut sendiri dia melakukan sunnah, melakukan ini, melakukan itu. Yang penting jujur. Puasanya yang wajib itu sempurna. Yang sempurna itu akan menuntun dia kepada kebaikan. Karena kaidah kebaikan itu seperti itu. Satu kebaikan yang diterima, itu akan diberikan taufik untuk kebaikan selanjutnya. Maka menariknya, kalau kita teliti lebih lanjut, Dhamam ibnu Sa'labah, wafatnya di medan jihad. Meninggalnya dalam kondisi syahid. Padahal beliau yang mengatakan, aku nggak menambah ini. Tiba-tiba udah jihad. Udah ikut jihad. Yang penting Anda jujur. Kalau salat Anda yang wajib itu sempurna, tidak mungkin cukup di sana saja. Pasti nanti kebaikan itu tersendiri akan mengiring Anda. Karena itu syarat diterimanya kebaikan. Kebaikan itu akan diberikan taufik pelakunya kepada kebaikan yang lain. Maka Rasul mengatakan, aflah in sadaq. Kalau sekiranya dia jujur dengan pernyataannya, maka dia sudah beruntung. Nah, ini pertanyaan ke kita jamaah kaum muslimin. Kita jujur tidak dengan pernyataan kita, dengan kesaksian kita, dengan syahadah kita. Para sahabat sudah membuktikan. Minal mu'minina rijalun. Dari orang-orang mukmin. Min di situ min apa? Min tabi'id. Min tabi'id artinya ada segelintir, ada sekelompok kecil. Sebagian dari orang-orang mukmin. Artinya bukan semua orang mukmin seperti itu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Rijalun, ada orang-orang lelaki-lelaki. Kita laki, tapi bukan lelaki yang dimaksud. Rijalun itu ada pejantan tangguh bahasanya. Ada orang-orang khusus. Lelaki-laki khusus. Lelaki-lelaki hebat. Dari orang-orang mukmin, dan bukan semua orang mukmin seperti itu. Minal mu'minin rijalun. Rijal di situ artinya kesempurnaan makna daripada kejantanan. Rajul. Orang Arab mengatakan anta rajul. Padahal kita betul laki-laki, tapi mereka masih mengatakan kamu itu betul-betul laki-laki. Maksudnya bukan laki-laki kelamin, tapi maksudnya laki-laki secara makna laki-laki, ya, secara implisitnya Anda orang laki-laki yang betul-betul. Mukmin yang betul-betul. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Punya janji mereka dengan Allah, mereka jujur dengan janji mereka. Itu turun kepada para sahabat ketika perang Uhud. Salah satunya Abdullah ibnu Amr ibnu Haram al-Ansari. Ayah dari sahabat Rasul Jabir ibnu Abdullah. Ketika malam hari sepertiga malam beliau bangun. Itu di tengah medan jihad. Bangun. Qiyamul lail, tahajud di sepertiga terakhir. Tahajud di sepertiga terakhir. Beliau berdoa meminta kepada Allah dengan kesungguhan. Dengan kejujuran. Ya Allah, wafatkan aku besok hari. Sempat tidur malam itu. Bangun membersihkan diri, mandi-mandi, menggunakan wewangian, berjihad dengan tulus di perang Uhud ketika itu, sehingga diwafatkan satu dari mereka para syuhada Uhud. Anaknya Jabir ibn Abdullah, sahabat baginda Rasul, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, melihat bapaknya menangis. Bapaknya dah tercincang-cincang tubuhnya. Anaknya menangis. Rasul datang memberikan kabar gembira. Kamu tidak tahu apa yang Allah katakan kepada bapakmu dan kawan-kawannya tadi.
Ya Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Tuhan kami kepada ayah kami? Allah mengatakan, tamannau alayya. Sanad hadisnya Hasan. Tamannau alayya. Coba kalian berangan-angan kepadaku. Apa yang kalian inginkan? Rupanya para syuhada Uhud ini mengatakan, Ya Rabb, hidupkan kami lagi. Kembalikan kami ke dunia lagi. Kami berjihad di jalanmu lagi. Sehingga kami mati di jalanmu. Allah mengatakan sudah jadi ketetapan. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak bisa hidup lagi. Artinya sudah selesai itu. Tamannau. Coba kalian berangan lagi. Ya Rabb irda'an. Ya Allah ridai kami. Allah mengatakan faqad raditu ankum wala asqutukum abada. Aku sudah meridai kalian dan tidak akan pernah memurkai kalian selamanya. Kemudian ruh-ruh mereka itu Allah jadikan di paruh-paruh burung hijau yang ada di syurganya Allah. Berterbangan kemanapun dikehendaki di dalam syurganya Allah. Baru gembira Jabir ibn Abdullah. Turun ayat mengenai mereka. Orang-orang sadaku yang mereka katakan sadik. Jujur dengan ucapannya. Pernyataan mereka itu pernyataan kejujuran. Meminta syahadah dengan kejujuran. Maka ada hadis lain itu. Man sa'ala syahadah bisidqin. Yang meminta apa namanya? Syahadah. Diwafatkan sebagai syahid dengan jujur. Hatinya jujur dengan permintaannya, maka dia akan diberikan pahala para syuhada wa in mata 'alal firash, walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Itu jujur. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, tidak ada yang lebih besar dibandingkan kejujuran kita dengan Allah. Coba Anda bayangkan, kalau Anda jujur dengan Allah, Anda minta, ya Allah, wafatkan aku sebagai syahid. Anda jujur dengan pernyataan Anda, wafat di atas tempat tidur pun dihitung sebagai syahid. Tapi Anda harus sadiq. Yaitu minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallahu minhum man qata nahbahu. Ada dari mereka sudah tersungkur wafat syahid, wa minhum man yantadhir. Ada dari mereka masih menunggu. Ada pemuda-pemuda yang sejati itu masih menunggu takdir Allah kepada mereka. Tapi mereka itu hamba-hamba Allah yang jujur dengannya. Ini jujur syarat jamaah kaum muslimin yang menafikan al-kadhib. Kedustaan. Yaitu jujur dengan konsekuensi la ilaha illallah. Dan tidak mendustai konsekuensinya. Tidak ada pendustaan. Dapat firman Allah, kita jujur dengan penerimaannya. Tidak ada kedustaan, ingin mendustainya. Berupaya mendustainya. Dan seburuk-buruk kedustaan itu kedustaan terhadap Allah. Sekarang udah mulai berani orang bicara tentang Allah tanpa petunjuk dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq dulu pernah mengatakan kepada generasi tabi'in, saya heran dengan orang zaman sekarang, kata Abu, itu di zaman beliau. Mereka berani berbicara tentang hal yang kami di zaman baginda Rasul untuk membuka mulut kami saja tidak berani. Yang saya coba perhatikan kalau Abu Bakar hidup di zaman kita itu seperti apa komentar beliau. Orang hari ini bicara saja tentang Allah, tentang ini, tentang itu, padahal hakikatnya sama sekali Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya seperti itu. Al-kadhib, berdusta atas nama Allah, itu seburuk-buruk kedustaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Penting kita dengar suaranya. Dan ikhlas, tetapi juga sifat ikhlas. Masya Allah. Pertanyaan bagus sekali. Apa bedanya syarat ini dengan syarat sebelumnya? Jujur
dan ikhlas. Bagaimana kita bedakan itu? Soalnya tadi hampir sama-sama, hampir mirip. Mungkin saya lebih berkenan kalau syarat ini sebelum syarat sebelumnya. Maka para ulama banyak menyebutkan al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadi fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlas. As-sidq itu sebelum ikhlas. Karena ikhlas itu termasuk samrah, buah daripada as-sidq, kejujuran. Itu buahnya. Kalau versi kitab kita, ini al-inqiyad sebelum al-qabul. Padahal seharusnya qabul dulu, baru inqiyad mengikuti. Al-ikhlas sebelum as-sidq. Padahal seharusnya sidqu dulu, baru ikhlas itu mengikuti. Nah, seharusnya demikian. Maka banyak para ulama menjadikan syarat la ilaha illallah itu ilmu, yakin, qabul. Kalau sudah yakin, terima. Terima itu apa? Al-qabul itu hati. Dengan hati. Al-inqiyad, patuh, itu anggota badan. Mematuhi penerimaan hati. Artinya selaras. Kalau ini selaras, ucapan selaras, ini selaras. Pada hakikatnya kita sudah memenuhi syarat yang lain. Syarat as-sidq. Jujur artinya. Pernyataan kita itu benar, jujur. Kalau sudah jujur, akan membuahkan buah keikhlasan. Ya, itu kata kalau sudah jujur. Artinya seperti di mukaddimah saya. Artinya jujur kehadiran kita ini karena Allah, itu akan melahirkan. Saya hadir ini menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tujuan. Ikhlas. Maka syarat-syarat la ilaha illallah ini mutalazimah. Mutalazimah itu artinya saling berkaitan, mengharuskan satu dengan lainnya. Ilmu kuat, lahir yakin. Ilmu tidak kuat, tidak mungkin lahir yakin. Yakin sudah kuat, ilmu kuat, lahir penerimaan. Hati kita pasti totalitas menerima. Seharusnya kalau hati sudah totalitas menerima, anggota badan akan mengikuti secara kepatuhan, al-inqiyad. Kalau itu sudah terpenuhi, artinya kita sudah masuk ke syarat selanjutnya. Itu sidq. Kondisi seperti itu kondisi yang jujur. Artinya sama dia. Kalau itu sudah hadir, akan membuahkan samratul ikhlas. Hanya menginginkan Allah dalam segala tindak tanduknya. Jadi mudah-mudahan dipahami, ikhlas itu samrahnya, buahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kejujuran itu bisa kita lihat efeknya. Seperti saya mulai di mukaddimah tadi. As-sidqu fil aqidah. Jujur kita dengan akidah kita. Akidah ini, akidah yang Allah titipkan kepada kita. Bisa tidak kita mengatakan demikian? Apa yang saya yakini tentang Allah, poin 1, poin 2, poin 3, poin ini, poin itu. Seperti kebiasaan para ulama kita terdahulu, itu apa yang mereka yakini mereka menulis. Setelah ditulis, dikirimkan kepada para ulama yang lebih besar untuk dinilai dan dievaluasi. Kirim. Mereka mengatakan, ini betul, betul, betul. Guru kita Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di Yaman, ketika terjadi kisruh tentang beliau, mempertanyakan tentang akidah manhaj beliau, beliau menulis As-Sirajul Wahhaj, kitab yang menjelaskan bagaimana akidah beliau, bagaimana manhaj beliau, bagaimana dakwah beliau. Beliau kirim ke mana? Beliau kirim ke Lajnah Daimah di Saudi Arabia. Masa itu masih ada ulama-ulama terkemuka, Syekh bin Baz dan lain sebagainya. Dikirim ke mereka, mereka mengoreksi. Rupanya cuma ada beberapa catatan-catatan kecil. Dikirim balik. Ini seperti ini harus diperbaiki. Ini ada salah di sini, ada salah di. Seperti itu seharusnya akidah kita itu, kalau kita jujur dengan akidah kita. Jujur dalam niat, dalam qasad, iradah, keinginan, jujur dengan keinginan kita. Qasad kita itu Allah. Jujur. Kalau itu jujur, maka akan nampak nanti fenomena lain, kesamaan yang kita sembunyikan dengan kesamaan yang kita nampakkan. Ketika kita berkhalwah dengan Allah, sama. Di hadapan manusia kita seperti apa, di hadapan Allah kita juga seperti itu.
Kalau tidak jujur demikian, Rasul mengatakan, ya'ti biqaumi yaumil qiyamah. Ada satu kaum besok di hari kiamat. Mereka mendatangkan kebaikan mislu jabali tihamati bidha. Seperti gunung-gunung Tihama. Gunung Tihama yang menjulang tinggi itu sampai menembus awan. Seperti itu kebaikan mereka. Tapi Allah menjadikan haba'an manthura. Itu cuma kebaikan yang Allah leburkan, tidak bernilai sama sekali. Thauban ketika itu perawi hadis bertanya, "Ya Rasulullah, sif lana." Wahai Nabi Allah, katakan kepada kami, seperti apa mereka itu? Rasul mengatakan, hum qaumun min jildikum, seperti kalian. Anak bangsa seperti kalian, berbahasa seperti kalian, salat seperti kalian, puasa seperti kalian. Tapi masalah mereka ketika mereka berhadapan dengan Allah, idza takhallau bimaharimillah, duduk di pojok, duduk di ruang rumah mereka dengan HP-HP kecil di tangan mereka tanpa pandangan makhluk yang melihat mereka itu. Takhallau bimaharimillah intahakuha. Semua yang Allah haramkan itu mereka langgar. Itu kaum yang sangat celaka, punya kebaikan tapi tidak bernilai di sisi Allah. Yang nampak, yang tersembunyi darinya tidak sama. Ini akibat dari ketidakjujuran. Akibat dari ketidakjujuran ini, kita merasa diri kita sudah terbebas dari kemunafikan. Merasa munafik itu definisi dan kriteria tertentu untuk orang selain kita. Umar jujur. Takut kalau dirinya masih punya bibit-bibit kemunafikan. Orang jujur seperti itu. Datang kepada Hudzaifah bertanya, sebutkan kepada aku wahai Hudzaifah, siapa nama-nama orang yang dilis oleh baginda Rasul? Mereka itu orang munafik. Hudzaifah mengatakan, saya tidak mengabarkan kepadamu rahasia baginda Rasul. Wahai Hudzaifah, tolong katakan aku termasuk tidak. Umar, itu Umar. Kalau kita punya kebaikan seperti Umar, kita udah di atas angin, merasa aman, luar biasa. Itu Umar, masih datang berkata, aku termasuk tidak. Tidak, dan tidak ada yang aku kabarkan setelahmu. Ya, Jubaili, pegahabat apa? Tanya-tanya yang dia solain, tapi Anda tidak termasuk. Baru merasa lega. Kita nyaman saja. Disebutkan, munafik, orang yang tidak jujur. Kita merasa itu kriteria orang tertentu di luar sana. Anaruh tanya. Kalau itu masih kita merasa aman, artinya kita belum jujur dengan kesaksian kita. Jadi ada fenomenanya, nampak. Madahirnya nampak. Ada hal yang nampak, buah daripada kejujuran itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak ada yang patut kita diskusikan, kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.